Bapak dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya yaitu yang kedua, persoalan kearsipan atau penataan arsip. Arsip artinya naskah, naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, lembaga negara ataupun swasta dalam bentuk dan corak apapun yang masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari asas penataan arsip sampai kepada sistem penataan, prosedur, kemudian peralatan digunakan, peminjaman, penyusunan, hingga pemeliharaan arsip. Dan itu kalau tempo dulu, masa-masa sebelum teknologi berkembang, jauh lebih ribet dan lebih mengerikan sebenarnya pekerjaan penataan arsip ini dibandingkan dengan yang sekarang. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan bahkan untuk arsip. Banyak sekali ruangan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Kalau sekarang tinggal di satu laptop, tetapi kita dibutuhkan tinggal sekali dua kali tekan tombol selesai. Itu lebih menguntungkannya untuk kondisi sekarang dengan menggunakan aplikasi ataupun teknologi. Jadi, lebih memudahkan pekerjaan, tapi memudahkan bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan atau semudah begitu juga. Pekerjaannya, intensitasnya dan karakteristik menjadi lebih besar dan ribet sebenarnya, tapi mudah bagi orang yang memang mumpuni di bidangnya. Bapak dan teman-teman semuanya, kita masuk kepada kearsipan atau penataan arsip. Ada beberapa azas tentang kearsipan ini. Yang pertama, azas penataan arsip, yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan juga azas gabungan. Kita masuk kepada azas sentralisasi. Azas sentralisasi yaitu azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sedangkan azas desentralisasi yaitu azas penetapan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Sedangkan azas gabungan adalah azas gabungan antara keduanya, yaitu antara sentralisasi dan juga desentralisasi. Itulah yang disebut dengan azas gabungan. Kemudian setelah azas, kita masuk kepada sistem penataan dari arsip ini. Dari dulu sampai sekarang, dalam pengelompokannya masih sama. Belum ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator atau para tata usahawan. Contoh, yaitu pertama berdasarkan masalah. Masalah berarti masalah-masalah sejenis yang dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Kemudian berdasarkan abjad, kategorinya misalnya A untuk judul atau topik yang sama itu berada dalam jenis yang A. Maka semua A penyimpanannya itu menjadi satu atau sama. Begitu juga dengan B sampai dengan Z. Yang ketiga itu berdasarkan tanggal. Tanggal yang masuk hari ini, bulan Januari misalnya, maka bulan Januari ada di sini. Kemudian berdasarkan nomor, yaitu nomor berarti pengkodean nomor. Tentu saja mereka-mereka yang tahu akan pengkodean tersebut. Nomor surat masuk berarti kategori surat yang bagian yang masuk, maka letaknya di sini. Surat keluar nanti ada di sini. Kemudian berdasarkan wilayah. Wilayah berarti tempat, yaitu tempat di mana asal surat atau arsip itu berada. Maka wilayah itu misal Padang, itu ada di sini. Atau luar daerah Jawa, berarti suratnya ada di sini. Sistem kearsipan ini dalam rangka untuk menemukan dengan mudah si pengelola untuk menemukan berbagai arsip yang diperlukan
kapan dan dimanapun. Secara personal kita adalah arsiparis, yaitu setiap kita pasti memiliki arsip-arsip sendiri. Contohnya saja seperti saya memiliki lemari yang khusus. Lemari ini khusus untuk menempatkan surat-surat penting pada satu tempat. Yang surat asli bagian ini, yang bagian fotokopi yang sudah dilegalisir juga ditempatkan pada tempat yang berbeda. Jadi ketika diperlukan, kita tinggal melihat dan lebih cepat mengambilnya. Juga lebih mudah tujuannya, membuat kita lebih sederhana, lebih gampang memanfaatkan. Itulah makanya yang disebut dengan sistem penataan arsip. Di dalam kehidupan, kita perlu menata segala hal agar itu semua mempermudahkan kita. Bapak dan teman-teman semuanya, setelah kita melihat sistem penataan arsip, kita masuk kepada prosedur penataan arsip. Prosedur ini dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, meneliti arsip yang disimpan. Prosedurnya yaitu mau tidak mau harus ditata, dilihat, dianalisis. Yang dianalisis itu apa? Meneliti arsip yang akan disimpan, ini disimpan atau tidak berarti diteliti dulu. Ada arsip yang sebenarnya udah jadi sampah saja atau sesuatu yang bermanfaat cuma hari ini saja, tapi kalau arsip yang sifatnya rahasia atau yang sifatnya jangka panjang itu disimpan. Kategori dan penyimpanannya juga ada. Jadi tidak asal menyimpan saja. Kemudian mengelompokkan arsip. Itu sudah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, meneliti kesesuaian lampiran, mengklarifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip. Ini ribet kalau bukan kita pelakunya. Kemudian menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang sudah ditetapkan. Proses tata usaha, ketatausahaan sekolah ataupun perguruan tinggi, lembaga, ternyata masuk dalam kategori tata ruang kantor atau sekolah. Menata ruang kantor, menata ruang sekolah, menata ruangan yang ada di lembaga ini kaitannya dengan ritme kerja. Garis kerja ada keuntungan, kerugian jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kita lihat soal pedoman letak. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan dan itu menjadi tempat diselenggarakannya tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak hal mulai dari pegawai, perabot kantor, mesin kantor, alat-alat kantor, dan lain-lain yang menjadi bagian dari kebutuhan dari pelaku-pelaku atau orang-orang yang di kantor ketika menyelesaikan pekerjaan. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan juga harus diperhatikan sedemikian rupa. Tidak bisa seenaknya. Untuk apa? Demi kelancaran proses aktivitas kantor yang kita maksudkan. Setelah kita lihat soal pedoman letak, kita lihat kepada azas tata ruang kantor. Azas tata ruang kantor ini terkait dengan ritme pekerjaan, hubungan satu bagian per bagian yang lain. Jadi, kalau tidak perhatikan, maka rugilah sebenarnya. Kita akan kehilangan efektivitas dan juga keefisienan waktu. Merugikan sebenarnya secara garis besar untuk kantor atau lembaga. Kemudian ada azas jarak terpendek. Bapak dan teman-teman semuanya, proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian satu pekerjaan kantor. Menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya sehingga energi proses menjadi lebih cepat, yakni dengan cara dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan menjadi tugas dari pegawai, dan titik yang satunya lagi ini kita anggap sebagai meja tugas pegawai. Jadi, menghubungkan dua titik. Titik pertama seperti garis lurus. Titik pertama ini meja pegawai
Yang titik kedua, meja tugas pegawai lainnya. Jadi, saya di sini ada kaitannya dengan bagian yang lain. Maka seharusnya yang terkait ini ada di sini. Jadi lebih cepat. Misalnya, soal surat yang masuk. Saya yang menganalisis, kemudian bagian yang lain adalah orang yang akan meneruskan surat ini. Pada siapa? Apakah akan langsung masuk ke ruangan pimpinan? Jadi mereka yang membagikan, maka surat ini akan jauh lebih cepat ketika langsung diberikan. Tinggal cepat, langsung sampai ke sebelah. Jadi, azas jarak pendek ini sangat membutuhkan kerjasama. Kemudian ada azas segenap ruangan. Azas segenap ruangan berarti secara keseluruhan tata ruang kantor yang baik dengan mempergunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Artinya begini, selagi ada ruangan yang dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Untuk apa? Ya untuk apa saja demi kelancaran ritme pekerjaan atau proses kerja di lembaga tersebut ataupun di kantor. Bapak dan teman-teman semuanya, setelah kita tahu azas dari segenap ruangan, kita masuk kepada azas perubahan suasana tempat kerja. Perubahan berarti mengganti atau merubah menjadi suasana yang baru. Perubahan suasana kadang-kadang menjadi penting, karena kalau lama-kelamaan, setahun, 2 tahun, begitu-gitu saja suasananya, kadang-kadang bisa menurunkan motivasi atau justru menjadi terbiasa, ya begitu saja, standar. Motivasi tidak menjadi naik, tapi perubahan yang dilakukan secara berkala, penataannya, pengelolaannya, letak mejanya, letak ruangannya, warnanya yang dirubah, bunganya yang ditambah, susunannya yang diperbaiki, itu suasana akan memberikan dampak yang positif bagi energi yang baru yang keluar dari diri kita. Jadi kerja pun menjadi lebih semangat, sama saja sebenarnya di rumah, seperti ibu-ibu rumah tangga sekali setahun itu pasti dia akan menyuruh keluarganya untuk berubah cat sehingga ada suasana yang baru. Jadi, asas perubahan susunan tempat kerja ini, penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah ataupun disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, menelan waktu. Proses pekerjaan sedang berjalan, jadi tata ruang kantor menjadi fleksibel dan tidak bersifat permanen. Janganlah ruangan disekat-sekat dengan permanen, masa akan dibobol lagi? Tentu tidak mungkin, akan merugikan. Baik dari sisi energi, biaya, waktu, ataupun tenaga. Tapi, cobalah kalau dibikin lepas dan itu sifatnya parsial, menjadi lebih enak untuk lebih fleksibel digonta-ganti. Sehingga tidak memakan waktu, biaya, dan juga energi yang lebih besar lagi. Tapi suasana menjadi berubah, termasuk persoalan lighting, pencahayaan juga masuk di dalam kategori perubahan ini. Kemudian kita masuk ke lingkungan fisik. Artinya, lembaga pendidikan hendaknya mulai memperhatikan, mulai sedikit aware terhadap lingkungan fisik di dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja itu dapat menghemat berbagai macam pengeluaran dan juga tenaga, sebab pegawai menjadi lebih energik, lebih bersemangat dan sehat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran mereka untuk bekerja, untuk menciptakan ide gagasan inovasi untuk kemajuan lembaga. Namanya juga lingkungan fisik yang berkaitan dengan keseluruhan fisik yang ada di tempat kita. Makanya pengelolaan lighting, pencahayaan, tata letak, peralatan, mesin itu sangat mempengaruhi. Ventilasi, udara. Nah, ini akan memberikan semangat baru lagi
bagi karyawan ataupun pegawai yang ada di lembaga tempat kita bekerja. Bapak dan teman-teman semuanya, setelah kita membahas mengenai konsep dan lain sebagainya, lalu apa peran guru dan juga dosen? Apakah mereka ada berperan dalam administrasi ketatausahaan ini? Kalau berbicara peran, tentu guru dan juga dosen sangatlah berperan, karena mereka merupakan ujung tombaknya. Mereka yang bekerja lebih banyak, maka semuanya harus equalnya, paling tidak guru dan dosen memberikan masukan. Masukan-masukan itu didengarkan karena mereka yang lebih banyak bekerja, mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu dan lebih banyak posisi atau keadaan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan selama proses 1 hari itu. Waktunya jauh lebih banyak di sekolah ataupun perguruan tinggi dibandingkan dengan di rumah. Sehingga harusnya nuansa ataupun kondisi-kondisi dalam kantor itu membuat mereka jadi lebih nyaman. Jadi dengarkan masukan-masukan mereka karena mereka terlibat dalam segala hal. Karena mereka yang paling tahu siswa itu gimana, penataannya gimana, kelas siswa gimana, lemarinya itu harus di mana, pencahayaannya itu seberapa tinggi, bagaimana panasnya ruangan. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang meski mereka itu pengambil kebijakan sekalipun. Kalau dia tidak ada di ruangan yang sebenarnya menjadi tempat dari pekerjaan itu dilakukan. Kalau di sekolah ataupun perguruan tinggi, hampir sebagiannya adalah proses tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar, apakah di kelas ataupun di labor. Itu menjadi bagian sentral, sehingga peran guru ataupun dosen menjadi tidaklah sedikit. Kemudian mereka merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru. Peran guru juga dalam hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran, dalam hal surat menyurat. Ternyata di lingkungan sekolah berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat. Bahkan sebenarnya guru itu memiliki potensi untuk menata arsip. Tapi bukan pekerjaan mereka sebagai penata arsip di sekolah, tetapi untuk memberikan masukan ketika mereka butuh info. Baiklah, Bapak dan teman-teman yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, karena bumi kita masih belum baik-baik saja. Baiklah, apabila terdapat kesalahan ataupun persamaan, saya mohon maaf karena itu murni tidak saya sengaja, karena saya hanya manusia biasa. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.